pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi ekspresi genetik. Proyek. Yang pertama, mencari sumber materi ekspresi genetik. Yang kedua, mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, setelah mendapatkan bahan atau sampel, amati, lalu rekam dan buat video. Yang keempat, lakukan pengeditan hasil rekaman tersebut agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Materi singkat. Ekspresi genetik adalah proses di mana instruksi dalam DNA kita diubah menjadi produk fungsional seperti protein. Ekspresi gen merupakan proses di mana DNA yang digunakan untuk membuat protein yang kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Titik protein bisa berupa enzim, hormon, atau reseptor. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota, prokariota, seperti bakteri dan archaea, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk kelangsungan hidupnya. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. DNA juga mengandung segmen atau urutan lain yang memiliki fungsi pengaturan atau regulasi. Urutan regulasi memberikan sinyal yang dapat menunjukkan awal atau akhir gen atau mempengaruhi transkrip gen atau berfungsi sebagai titik inisiasi untuk replika atau rekombinasi. Beberapa gen dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan banyak produk gen dari satu segmen DNA. Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian yang disebut kromomer atau nukleosom. Kromomer ini berupa butiran atau manik-manik yang dililit oleh benang-benang DNA. Inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik pada suatu individu. Letak gen pada kromosom disebut lokus yang bersifat tetap. Genom diartikan sebagai satu set DNA komplit dari suatu organisme, yang mana gen tersebut di dalam genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme, sehingga dapat dikatakan bahwasanya genom sangat memiliki peranan yang penting dalam menyimpan segala informasi yang ada pada organisme untuk keberlangsungan hidupnya. Istilah kromosom digunakan untuk merujuk pada molekul asam nukleat yang merupakan gudang informasi genetik dalam virus bakteri eukariotik. Pada sel eukariotik, kromosom mengandung protein histon yang mengikat dan memadatkan struktur molekul DNA. Siklus sel eukariotik menghasilkan perubahan yang mencolok dalam struktur kromosom. Dalam sel eukariotik yang tidak membelah dalam GO dan sel-sel dalam interfase G1, S, dan G2, bahkan kromosom kromatin bersifat amorf dan tampaknya tersebar secara acak di bagian-bagian tertentu dari nukleus. Kromosom terletak di dalam sel, tepatnya di inti sel. Bentuk kromosom lurus seperti batang atau bengkok. Kromosom terletak di inti karena berperan sebagai pembawa gen. Kromosom mengandung DNA, RNA, dan protein. Kode genetik. Kode genetik inti dari dogma sentral adalah konsep bahwa informasi dalam bentuk abjad 4 huruf, yaitu A, G, C, dan T dari materi genetik diterjemahkan ke dalam abjad protein atau asam amino 20 huruf. Seperti yang telah kita lihat, perantara antara materi genetik DNA mesin translasi dan ribosom adalah RNA pembawa pesan atau mRNA. mRNA disalin dari DNA dalam proses yang disebut transkripsi dan kemudian diterjemahkan pada ribosom dalam proses yang disebut translasi, di mana RNA mengarahkan urutan polimerisasi asam amino menjadi rantai polipeptida. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkripsi RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. Setiap asam amino ditentukan oleh satu atau lebih triplet nukleotida atau
atau kodon dalam DNA. Selama translasi, mRNA bertindak sebagai salinan kerja gen di mana kodon untuk setiap asam amino dalam protein telah ditranskripsi dari DNA ke mRNA. Transkripsi adalah proses di mana RNA disintesis dari informasi yang terkandung dalam DNA. Dalam proses ini, untai DNA ditranskripsikan menjadi molekul RNA sederhana yang menjadi pelengkap untai DNA. Agar hal ini terjadi, molekul DNA akan memiliki dua untaian terpisah dan nukleotida RNA bebas akan mengikat salah satu untai. Kodon dikenali oleh molekul adaptor yang dikenal sebagai transfer energi atau tRNA. Berbeda dengan mRNA, RNA adalah RNA non-pengkode protein yang secara langsung bertindak sebagai adaptor. Setiap tRNA mengenali kodon untuk asam amino tertentu. Pengenalan dimediasi oleh pasangan basa antara kodon dan antikodon yang sesuai dalam molekul tere yang sejajar dalam orientasi antiparalel. Mereka secara kovalen pada setiap terena pada ujungnya 3 aksen adalah asam amino serumpunnya, yaitu asam amino yang sesuai dengan ditentukan oleh kodon, yaitu asam amino yang sesuai dengan yang ditentukan oleh kodon. Dengan demikian, asam asam aspartak terikat secara kovalen pada DNA yang antibodinya berpasangan. Dengan kodon asam aspartak 5 mengandung serangkaian kode genetik atau kodon yang berinteraksi dengan antikodon aminoasil DNA, sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan amino asil TNA ribosom dan amino asil TNA. Ribosom berperilaku sebagai pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat ribosom, terdiri dari 2 subunit yang memiliki peran khusus dalam sintesis protein. Messenger RNA dikaitkan dengan suhu. Translasi. Sebuah mRNA mengandung serangkaian kode genetik atau kodon yang berinteraksi dengan antikodon amino asil tRNA sehingga serangkaian asam amino yang sesuai digabungkan ke dalam rantai polipeptida. Ribosom menyediakan lingkungan untuk mengontrol interaksi antara mRNA dan amino asil tRNA. Ribosom berperilaku saat pabrik migrasi kecil yang berjalan di sepanjang template yang terlibat dalam siklus cepat sintesis ikatan peptida. Ribosom terdiri dari 2 subunit yang memiliki peran khusus dalam sintesis protein. Messenger RNA dikaitkan dengan subunit kecil 30 basa mRNA terikat setiap saat. Kesimpulan. 1. Ekspresi genetik merupakan proses di mana DNA digunakan untuk membuat protein dan kemudian menjalankan berbagai fungsi penting dalam tubuh. 2. Gen berperan sebagai pengendali setiap sifat berbeda pada makhluk hidup. 3. Genom didefinisikan sebagai kelompok semua gen yang mengkompromikan seperangkat kromosom haploid. 4. Kromosom berperan dalam menyimpan informasi genetik, kemudian memasukkan kepada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan. 5. Kode genetik didefinisikan sebagai hubungan antara urutan nukleotida dalam DNA atau transkrip RNA-nya dan urutan asam amino dalam protein. 6. Transkripsi adalah proses di mana RNA disintesis oleh pengkopian dari informasi yang terkandung dalam DNA. 7. Translasi adalah peristiwa penerjemahan informasi pada mRNA untuk membentuk protein.